Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Renungan hari ini berjudul Yesus Saudara Kita, ditulis oleh Win Collier. Bridger Walker baru berumur 6 tahun ketika seekor anjing menyerang adik perempuannya. Bridger langsung melompat ke depan si adik untuk melindunginya dari serangan ganas anjing itu. Setelah mendapatkan perawatan darurat dan 90 jahitan di wajahnya, Bridger menerangkan alasan di balik tindakannya itu. "Kalau ada yang harus mati, biar aku saja." Bersyukur para ahli bedah plastik berhasil memulihkan wajah Bridger. Kasihnya sebagai seorang kakak tetap kuat. Terbukti dari foto-foto yang memperlihatkan ia sedang memeluk adiknya. Idealnya kita dijaga dan diperhatikan oleh anggota keluarga kita. Saudara sejati akan turun tangan manakala kita berada dalam masalah dan mendampingi saat kita merasa takut dan kesepian. Namun kenyataannya, saudara kita yang paling dekat pun tidak sempurna. Bahkan mungkin ada yang menyakiti hati kita. Namun kita mempunyai satu saudara yang selalu menyertai kita. Namanya Yesus. Kitab Ibrani menyatakan bahwa sebagai tindakan perendahan diri dalam kasih, Kristus datang menjadi bagian dari umat manusia, hidup dalam darah dan daging dan dalam segala hal disamakan dengan kita. Alhasil Yesus menjadi saudara kita yang sungguh-sungguh sejati, dan Dia tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Kita menyebut Yesus sebagai juru selamat, sahabat, dan raja kita. Semua itu benar adanya. Akan tetapi Yesus juga adalah saudara kita yang pernah mengalami ketakutan, godaan, penderitaan, dan kesedihan yang juga dialami setiap manusia. Sebagai saudara, Dia menyertai kita senantiasa. Sahabat ODB, jika Anda mempunyai saudara kandung, bagaimana pengalaman hidup Anda bersama mereka? Lalu bagaimana Anda memandang Yesus
sebagai saudara Anda yang sungguh-sungguh sejati? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku takjub karena Engkau menerimaku sebagai saudara. Aku mohon, berjalanlah bersamaku. Kasihilah aku ya Tuhan. Ajarlah aku dan tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku. Amin.